Sesaat lagi kita akan memulai acara workshop pelayanan disabilitas di museum. Kepada para hadirin, kami mohon untuk dapat mengaktifkan kamera dan juga menonaktifkan suara atau mode mute demi keamanan dan kenyamanan dan kelancaran webinar kita pada pagi hari ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang terhormat Kepala Museum Sono Budoyo, Bapak Setiawan Sahli, SEMM, beserta jajaran. Yang kami hormati para narasumber, Bapak Ahmad Tosiran Anai Saburi SH, selaku Divisi Edukasi Komite Disabilitas Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang kami hormati Bapak Rizky Purna Adi dari Divisi Kajian dan Kerjasama Komite Disabilitas Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia. Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, sehingga pada hari ini kita dapat berjumpa pada rangkaian acara workshop pelayanan disabilitas di museum, di mana pada hari ini atau sesi pertama ini kita semua berfokus pada tema aksesibilitas museum bagi penyandang disabilitas. Perkenalkan, saya Haria Rifki yang akan memandu acara pada hari ini, dan tentunya senang sekali dapat menyapa Bapak Ibu semua, dan tentunya sekali lagi kami ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada seluruh peserta seminar, workshop atas kehadiran serta antusias yang luar biasa untuk dapat mengikuti workshop kita hari ini. Dan tentunya kepada seluruh peserta, kami mohon untuk dapat mengaktifkan kamera dan dapat menonaktifkan suara atau dengan mode mute demi kelancaran dan kenyamanan bersama selama webinar berlangsung. Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, memulai kegiatan pada pagi hari ini bersama mari kita menyanyikan lagu kebangsaan kita, lagu Indonesia Raya. Kepada seluruh hadirin, kami mohon untuk dapat menyalakan kamera.
selesai. Memasuki acara berikutnya, yakni sambutan dari Kepala Museum Negeri Sonobudoyo Yogyakarta kepada Bapak Setiawan Sahli SEMM, disilakan. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sahabat museum. Museum di hatiku. Kedengeran ya ini ya? Kedengaran Bapak. Oh ya. Ya, makasih. Selamat pagi semuanya. Matur nuwun sudah rawuh di acara webinar kali ini. Ini memang sudah menjadi satu agenda dari Museum Sonobudoyo, sehingga kami memang mengagendakan khusus untuk tahun ini. Tahun kemarin itu kita juga ada beberapa kegiatan difabilitas, dan tahun ini kita coba untuk webinar. Sebetulnya ini juga untuk mencari masukan, kira-kira Museum Sonobudoyo itu sudah bisa diakses kaum disabilitas atau belum, atau kurangnya itu apa gitu. Jadi harapan kami setelah ada web ini, Sonobudoyo mungkin akan menindaklanjutinya dengan kegiatan-kegiatan sehingga kaum disabilitas ini bisa lebih nyaman gitu, lebih bisa masuk ke Museum Sonobudoyo. Kemudian juga kami terutama dari sisi mungkin kayak satpam atau juga dari pemandu itu juga kami ingin mereka menjadi semacam garda terdepan gitu. Jadi harapan kami juga nanti mungkin satpam dan pemandu-pemandu itu juga perlu hadir di sini di acara webinar ini. Kemarin kita sudah sampaikan ke teman-teman panitia ya. Dan matur nuwun juga kepada beberapa narasumber yang hari ini yang dua ya. Jadi Mas Ahmad Tosirin dan Mas Rizky Purnadi. Kemudian besok ada Bapak Salim dan Anggi Toberti, dan kemudian juga ada Yan Eka Ardianti dan Mbak Lia Nurohma. Nah, masing-masing nanti akan menyampaikan beberapa tema terkait dengan disabilitas ini. Kemudian terima kasih kepada Komite Disabilitas DIY, Barahmus, dan juga Pusbisindo, serta tentu juga Dinas Kebudayaan DIY. Dan ini karena sudah disiapkan sambutannya, maka akan saya bacakan sambutan Kepala Museum Sonobudoyo. Sambutan Kepala Museum Sonobudoyo. Museum dahulu merujuk pada tempat pemujaan terhadap 9 dewi seni dan ilmu pengetahuan. Pada waktu itu, museum tak hanya sebagai tempat pemujaan, tetapi juga digunakan sebagai tempat berkumpul para cendekiawan, tempat penelitian, kuliah, perpustakaan, dan lainnya. Pada awalnya, museum masih sangat eksklusif dan belum berorientasi sepenuhnya untuk publik. Kemudian paradigma museum mulai bergeser dari lembaga yang semula hanya berorientasi pada benda koleksi menjadi lebih berorientasi pada pengunjungnya. Sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan kualitas pelayanan yang berorientasi pada publik, maka Museum Sonobudoyo menyelenggarakan rangkaian workshop bertajuk Pelayanan Disabilitas di Museum. Orientasi museum untuk publik telah ditekankan oleh Museum Association, International Council of
museum atau ICOM, dan juga peraturan pemerintah nomor 66 tahun 2015 tentang museum. Dalam hal pelayanan publik, asas keadilan dan non-diskriminasi seperti yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik perlu untuk diperhatikan, termasuk kaitannya terhadap masyarakat berkebutuhan khusus. Workshop ini tidak lain bertujuan untuk memberikan angin segar pada museum-museum yang ada di Yogyakarta dengan membangun kesadaran tentang pentingnya aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di museum dalam pelayanan publik, serta membangun ekosistem pengunjung yang beragam, bervariasi sesuai dengan tujuan museum saat ini, yaitu sebagai ruang yang inklusif, bukan eksklusif. Pada dasarnya, museum memiliki dua fungsi besar, yaitu sebagai tempat pelestarian budaya dan sebagai sumber informasi budaya. Sebagai lembaga publik, museum memiliki peran yang sangat penting untuk masyarakat, yaitu dalam hal pembelajaran atau edukasi, pelayanan informasi, dan penyediaan tempat rekreasi edukatif. Museum Sono Budoyo terus berupaya untuk dapat mengakomodasi masyarakat umum dari segala lapisan, termasuk kaum difabel dari berbagai ragam disabilitas, dengan menyediakan sarana dan prasarana yang aksesibel. Di antaranya adalah dengan menyediakan kursi roda, toilet khusus difabel, RAM atau bidang miring untuk pengunjung dengan kursi roda, serta monitor dan tata pamer model hologram yang dilengkapi dengan audio sehingga dapat diakses oleh pengunjung tunanetra. Museum Sono Budoyo berharap dengan adanya workshop pelayanan disabilitas secara daring ini dapat memberikan pedoman dan bekal dalam upaya perwujudan museum yang inklusif dan ramah difabel. Sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, bahwa penyandang disabilitas juga memiliki hak mendapatkan aksesibilitas untuk memanfaatkan museum sebagai fasilitas publik. Dengan demikian diharapkan nantinya kaum difabel dapat memanfaatkan museum semaksimal mungkin sebagai sarana edukasi dan hiburan sama seperti masyarakat umum lainnya. Demikian sambutan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun dan monggo pada Mas Rizky untuk memandu acara ini sampai selesai. Matur nuwun. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Setiawan Sali selaku Kepala Museum Negeri Sono Budoyo Yogyakarta yang sudah memberikan sambutan serta arahan agar berlangsungnya acara kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan tujuan kita bersama. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, setelah tadi kita bersama mendengarkan sambutan dari Bapak Kepala Museum, kini tibalah kita pada acara inti, yakni workshop di mana pada kesempatan ini nanti akan dipandu oleh moderator kita, yakni Ibu Ratna Dewi Setianingsih SH, di mana beliau ini saat ini merupakan ketua dari Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia, DPD Daerah Istimewa Yogyakarta. Langsung saja sudah bergabung bersama kita di tengah-tengah kita pada Zoom meeting kita pada pagi hari ini. Kepada Ibu Ratna Dewi Setianing SH, kami silakan. Baik, terima kasih. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Ketua atau Kepala Museum di Sono Budoyo, beserta seluruh peserta workshop dan narasumber, dua narasumber yang terhormat. Yang pertama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena pada kesempatan hari ini
kita semua sudah bersiap siaga gitu nggih Bapak Ibu untuk melakukan workshop yang mana workshop ini nanti kita akan membedah tuntas terkait dengan aksesibilitas fisik yang nantinya diharapkan bisa memenuhi hak penyandang disabilitas dalam mengakses Museum Sono Budoyo dan museum-museum yang lain. Sebelumnya, perkenalkan saya Ratna Dewi Sianingsih, selaku Ketua HWDI di Daerah Istimewa Yogyakarta. Mohon izin Bapak Ibu untuk kesempatan pada pagi hari ini saya akan memandu workshop ini sampai nanti jam 1 siang. Semoga workshop pada pagi sampai siang nanti bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan. Baik, sebelum saya lanjutkan, mohon izin, apakah suara saya bisa didengar dengan baik, Bapak Ibu? Bisa, Ibu. Bisa. Ibu, rada kecil Halo? tapi. Apakah suara saya bisa didengar dengan baik? Bisa, Bu. Lancar? Bisa, Bu. Lancar. Mohon maaf karena saya ada sedikit kendala, mungkin suara yang saya terima itu sangat kecil. Apakah karena Bapak Ibu memakai headset ya? Iya, Bu. Ada Ya, pakai headset mungkin juga. seperti itu. Baik, Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini workshop kita bersama kedua narasumber kita. Yang pertama adalah Gus Anes. Ya, mungkin Bapak Ibu lebih mengenal Gus Anes ini dengan panggilan bekennya gitu ya. Beliau sebenarnya bernama Bapak Ahmad Thosirin Anaesaburi, sarjana hukum. Ya, pada saat ini beliau sebagai guru di MAN 2 Sleman yang mana juga pernah menjadi ketua IPNU Kecamatan Depok Sleman gitu ya pada periode 2011 sampai 2015 dan juga ketua peradilan semu gitu di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. Ya, untuk yang terakhir beliau juga takmir bidang dakwah Masjid An-Nur Gambiran dan juga ketua Tanfidiyah pengurus anak ranting NU Gambiran pada periode 2021 sampai 2026 nanti. Baik, Bapak Ibu, narasumber yang pertama adalah Gus Anes, begitu nggih panggilan kerennya gitu, karena kita akan lebih nyaman apabila itu adalah panggilan beken atau panggilan kerennya kita sebutkan ya. Kami waktu langsung saja ya kami serahkan kepada Gus Anes yang mana pada kesempatan kali ini Gus Anes akan memberikan paparan materi terkait dengan pengertian, batas, dan ruang lingkup aksesibilitas pelayanan museum bagi disabilitas. Mohon maaf Bapak Ibu, karena saya terbiasa memakai istilah disabilitas, tetapi kami sangat berharap bahwa istilah itu tidak menjadi menjadi bahan perdebatan kita nggih pada kesempatan kali ini, karena kita mau menyebut dengan difabel atau disabilitas, kami harapkan ini sama saja gitu, tidak akan menjadikan konflik di antara kita. Ya, workshop pada kali ini seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Ketua dari museum, yang mana tujuannya adalah menjaring masukan agar penyandang disabilitas dapat mengakses museum dengan nyaman. Maka paparan yang akan disampaikan oleh Gus Anes nanti semoga bisa memantik Bapak Ibu untuk bisa memberikan masukan kepada kita semua atau kepada panitia workshop ini, sehingga museum ini yang mana menjadi lembaga yang sangat terbuka atau lembaga umum yang salah satu tujuannya menjadi lembaga pendidikan juga selain pelestarian budaya atau sumber informasi budaya, maka harapannya adalah disabilitas dapat memanfaatkan museum dengan semaksimal mungkin. Baik, dari sekarang ini pukul berapa ya? 9.23, 45 menit ke depan waktu kami serahkan sepenuhnya kepada Gus Anes. Monggo Gus Anes dipersilahkan.
Gus Anes, apakah sudah siap? Oh, kayaknya masih di-unmute ya. Suara masih di-unmute, Ibu. Masih di mute itu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sudah terdengar ya suara saya? Sudah, Bapak? Ya, sudah. Oh ya, terima kasih Bu Ratna yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang mana atas limpahan karunia-Nya kita dapat bertemu walaupun secara virtual ya. Akan tetapi mudah-mudahan ini tidak mengurangi antusias kita, semangat kita dalam rangka mencari formulasi yang ideal ya, tentang aksesibilitas bagi kaum difabel ya, khususnya dalam rangka mengakses fasilitas publik dan lebih khusus lagi di Museum Sasana Budaya ini. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Kepala Museum, peserta workshop pada kesempatan hari ini, dan narasumber yaitu teman saya Mas Rizky. Pada kesempatan pagi hari ini saya kebetulan kebagian tema tentang pengertian, batas, dan ruang lingkup pelayanan museum bagi difabel ya. Jadi tema saya pada kesempatan hari ini adalah itu, dan nanti saya akan lebih berfokus kepada 3 frase atau terma yang diberikan oleh panitia kepada saya. Pemenuhan aksesibilitas merupakan hak yang fundamental ya bagi semua manusia. Hal ini didasari atas keragaman yang kita miliki, ya, keragaman baik dari segi fisik, keragaman dari sisi budaya, kemudian keragaman dari sisi agama dan sebagainya. Akan tetapi ini seharusnya tidak menjadi kendala bagi terbukanya akses ruang publik, dan terlebih lagi bagi orang-orang yang berkebutuhan khusus. Artinya orang berkebutuhan khusus ini bukan hanya difabel ya, akan tetapi non difabel pun ada yang memiliki kebutuhan khusus. Misalnya ada lansia, ada ibu hamil. Ketika mengakses fasilitas publik, pastinya mereka ada kendala-kendala tertentu walaupun tidak bersifat permanen seperti teman-teman difabel. Sehingga ruang yang aksesibel ini merupakan suatu keniscayaan bagi kita semua agar terciptanya prinsip keadilan ya bagi kita. Karena kalau sudah fasilitas itu inklusif, ramah difabel, saya yakin difabel itu akan mandiri. Dan dari kemandirian difabel ini akan membuka ruang bagi difabel untuk berpartisipasi aktif dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam aspek ekonomi, difabel itu juga akan bisa melakukan aktivitasnya, bekerja sebagaimana layaknya, sebagaimana mestinya. Dalam aspek pendidikan juga demikian, termasuk dalam aspek budaya ini. Difabel juga memiliki kebutuhan yang sifatnya juga mendasar, karena kita berbicara museum itu juga berbicara dengan aset-aset
peninggalan sejarah. Nah, mungkin difabel dengan berbagai ragamnya perlu mengakses fasilitas yang ada di museum ini. Untuk itu, pada kesempatan pagi hari ini saya akan mencoba menguraikan atau menjelaskan tentang pengertian aksesibilitas yang pertama. Aksesibilitas itu sebuah istilah yang sebetulnya berasal dari bahasa Inggris. Accessibility, atau yang dalam bahasa kita, terutama di Kamus Bahasa Indonesia, itu diterjemahkan dengan hal yang dapat dijadikan kemudahan. Ya. Kemudian dalam istilah aksesibilitas ini atau accessibility ini menjadi aksesibilitas. Kenapa menjadi aksesibilitas? Karena seperti kita ketahui, kita menganut sistem hukum kontinental atau civil law yang berasal dari Belanda, ya. Sehingga tentunya istilah-istilah hukum dari negeri Belanda lebih familiar karena kita menganut hukum positif, ya. Banyak sekali istilah-istilah dari Belanda yang kita masukkan ke dalam hukum positif kita. Salah satunya adalah aksesibilitas, kemudian ada disabilitas, itu juga berasal dari disability, bahasa Inggris. Kemudian ada istilah lain yang familiar juga seperti fakulti, menjadi fakultas. Juga istilah dari bahasa Inggris yang kemudian kita kombinasikan dengan bahasa Belanda. Kemudian istilah di dalam bahasa Indonesia dari aksesibilitas ini adalah kemudahan atau derajat kemudahan yang dicapai oleh seseorang terhadap suatu objek pelayanan atau lingkungan. Ini menurut pengertian istilah dalam bahasa Indonesia. Adapun para ahli, ada beberapa ahli yang mendefinisikan tentang aksesibilitas ini. Di antaranya adalah Doren, Famous, dan Bingham, ya. Itu mendefinisikan aksesibilitas itu sebagai, maaf saya sambil membaca laptop. Aksesibilitas itu adalah aspek terukur dari lingkungan yang ditunjukkan dalam norma, peraturan, atau pedoman aksesibilitas. Jadi pada intinya para ahli mendefinisikan bahwasanya aksesibilitas itu adalah aspek terukur yang kemudian dituangkan ke dalam suatu norma, ya. Norma ini yang lebih familiar adalah norma hukum di sini, ya, atau peraturan yang kemudian itu diundangkan secara sah. Kenapa diundangkan karena sah? Karena para ahli yang lain mendefinisikan bahwasanya orang yang mempunyai tugas dan wewenang untuk mengurusi masalah aksesibilitas ini adalah para pejabat atau para ahli. Kenapa hal ini diurusi oleh pihak terkait dalam hari ini adalah pejabat dan para ahli? Karena memang ini berkaitan erat dengan aksesibilitas itu sendiri, yaitu suatu kemudahan atau jalan kemudahan yang diperuntukkan untuk masyarakat yang rentan, ya, khususnya dalam hal ini adalah orang-orang yang berkebutuhan khusus. Ini skala prioritasnya sebetulnya mereka. Akan tetapi karena aksesibilitas ini biasanya dipergunakan oleh masyarakat yang dalam tanda kutip tidak memiliki kebutuhan khusus, biasanya desain yang dibangun oleh pemerintah itu tidak didasarkan kepada
elemen-elemen masyarakat yang memiliki kebutuhan khusus atau orang-orang yang rentan. Sehingga hampir mayoritas bangunan di Indonesia yang saya alami sendiri ketika melakukan pemantauan dan koordinasi di Komite Disabilitas itu masih menggunakan paradigma non-difabel atau non orang yang berkebutuhan khusus. Sehingga ada bangunan yang tangganya itu sangat tinggi sekali. Kemudian ada semacam ram ya atau semacam bronjongan kalau istilah orang Jawa itu, atau bidang miring kalau dalam bahasa Indonesia itu yang sangat curam sekali, tinggi dan memanjang sehingga tidak support untuk teman-teman kita yang memiliki kebutuhan khusus, misalnya untuk lansia, kemudian difabel yang menggunakan kursi roda dan sebagainya. Nah, inilah paradigma yang perlu kita bangun, bahwasanya di dalam masyarakat kita itu beragam sekali kemampuan kita, termasuk diantaranya adalah kemampuan untuk mengakses suatu fasilitas publik. Dan inilah yang menjadi perhatian kita semua, agar apa yang dicita-citakan oleh Perda nomor 4 tahun 2012, yaitu 2024 Jogja inklusif dan ramah disabilitas ini akan terrealisasi. Dan untuk terrealisasi kita harus mulai membangun, terutama dari paradigma dulu, kemudian diikuti dengan regulasi atau aturan yang lebih berpihak kepada kaum difabel khususnya. Ini tentang istilah. Kemudian di dalam Undang-Undang Disabilitas, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, aksesibilitas ini dijelaskan dalam ketentuan umum ya. Ketentuan umum itu bahasanya aksesibilitas adalah kemudahan yang diberikan kepada penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan ya. Artinya di dalam UU disabilitas ini memang merujuk khusus sasarannya atau objeknya adalah difabel, agar mereka dapat mengakses seluruh fasilitas baik yang bersifat fisik maupun non fisik ya. Kemudian kita juga memahami bersama bahwasanya persoalan difabel ini merupakan persoalan yang sangat kompleks yang membutuhkan perhatian bukan hanya dari satu sektor saja, akan tetapi lintas sektor, sehingga dalam paradigmanya ke depan kita perlu bergandeng tangan, khususnya dari sektor pemerintah ya, untuk benar-benar mengaktualisasikan regulasi yang sudah diamanahkan oleh Undang-Undang Dasar ya. Karena Undang-Undang Dasar ini yang menjadi pondasi, yaitu persoalan hak asasi bagi kita. Dan lebih khusus lagi bagi teman-teman difabel yang kemudian diaktualisasikan dengan Undang-Undang Difabel. Kemudian ada peraturan turunannya, ada PP dan Perda yang pada tingkat Jogja yang kebetulan ada terlebih dahulu sebelum UU disabilitas ini diundangkan. Dan yang selanjutnya saya akan menyampaikan mengenai batasan dari aksesibilitas yang diberikan oleh museum. Sebetulnya aksesibilitas itu tidak terbatas, tidak melihat dari sisi fisik, intelektual, mental maupun sensorik yang
dimiliki oleh seseorang. Akan tetapi batasan yang diberikan oleh regulasi dalam hal ini regulasi yang secara eksplisit membahas tentang aksesibilitas bangunan ya, yaitu peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 14 tahun 2017 yang mana dalam pasal 5 dari peraturan ini menyebutkan bahwa prinsip desain bangunan universal itu harus benar-benar didasari atas yang pertama adalah prinsip kesetaraan penggunaan ruang. Jadi penggunaan ruang ini harus benar-benar bisa diakses oleh semua komponen masyarakat, termasuk dalam hal ini adalah teman-teman kita penyandang disabilitas. Karena biasanya seperti yang saya jelaskan di awal, bangunan atau ruangan itu lebih didesain dengan paradigma non-difabel atau paradigma orang-orang yang tidak memiliki kebutuhan khusus. Sehingga dalam aturan ini dijelaskan bahwasanya peraturan harus berdasarkan pada prinsip kesetaraan penggunaan ruangan. Artinya ruangan itu benar-benar didesain sesuai dengan kebutuhan seluruh komponen masyarakat, termasuk di sini adalah difabel. Nah, nanti seperti apa desainnya akan saya berikan gambarannya saat paparan ruang lingkup ya. Nah, selanjutnya adalah prinsip keselamatan bagi semua, ya, semua orang. Yang dikedepankan adalah prinsip keselamatannya. Jadi prinsip keselamatan ini di dalam lampiran peraturan Menteri Pekerjaan Umum itu disebutkan bahwasanya yang dimaksud dengan keselamatan dan keamanan bagi semua itu adalah meminimalisir adanya bahaya ya atau dampak buruk yang diakibatkan oleh tadi, yaitu tata ruang yang kurang akomodatif ya. Artinya bisa diakses oleh semua. Misalnya kalau di suatu ruangan ada akses listrik misalnya itu. Kemudian ada difabel netra yang mengakses di situ. Kemudian ada saklar biasanya itu yang agak terbuka itu. Yang hanya ditutup dengan solasi ya. Atau plester yang tipis biasanya itu pernah ada teman saya yang mengakses suatu fasilitas publik itu kesetrum ya. Karena memang ruangan itu benar-benar tidak memperhatikan prinsip keselamatan dan keamanan bagi semua orang yang mengakses ke area. Kemudian selanjutnya adalah kemudahan akses tanpa hambatan. Ya tadi intinya akses baik masuk, keluar ataupun yang ada di dalam bangunan itu betul-betul bisa dilalui oleh semua orang tanpa hambatan. Nah, terlebih lagi bagi orang-orang yang berkebutuhan khusus seperti difabel, ibu hamil, orang tua, anak-anak dan sebagainya. Selanjutnya adalah kemudahan akses informasi. Nah, ini biasanya teman-teman yang paling rentan atau sering terabaikan adalah teman-teman tuli biasanya. Kemudahan mengakses informasi. Karena biasanya di situ tidak disediakan semacam
papan pengumuman khusus yang bisa diakses oleh teman-teman tuli. Ya, nanti papan pengumuman seperti apa nanti akan saya jelaskan sedikit di bagian ruang lingkup. Kemudian berikutnya adalah kemandirian ya. Kemandirian penggunaan ruang. Semua orang tentu saja ingin secara mandiri mengakses fasilitas publik, termasuk dalam hal ini ruangan. Ya. Kalau di museum ya teman-teman di Babel ini ingin secara mandiri benar-benar tanpa merepotkan orang lain bisa mengakses. Saya pernah berkunjung ke satu museum dan kebetulan karena pemandunya mungkin belum memahami tentang kebutuhan difabel low vision seperti saya ya, netral low vision. Mereka karena melihat saya jalannya agak lancar seperti itu saja membiarkan saya itu. Padahal saya sudah jelaskan bahwa saya ini mengalami kendala penglihatan. Akan tetapi karena mereka belum memahami bagaimana cara menjelaskan tentang fasilitas-fasilitas ya, benda bersejarah di situ itu apa saja itu. Akhirnya mereka cuman lurus-lurus gitu saja. Hanya sebatas itu. Jadi yang dimaksud mandiri dalam perspektif mereka itu masih bias itu seperti itu. Untuk itu pada kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan bahwasanya pemandu di museum itu merupakan ujung tombak ya bagi aksesibilitas. Karena apa? Segala informasi itu biasanya pemandu yang menyampaikan itu. Baik aksesibilitas di ruang-ruang benda bersejarah maupun aksesibilitas mengakses fasilitas-fasilitas yang ada di museum, misalnya seperti kamar mandi dan sebagainya. Kalau ada museum yang menggunakan tangga juga, bagaimana supaya difabel itu bisa mandiri mengakses tangga itu sendiri. Selama ini di museum-museum terutama yang paradigma lama itu tangganya belum sepenuhnya support untuk seluruh ragam difabel. Ini faktor kemandirian saya kira perlu menjadi skala prioritas ya, khususnya bagi pemandu ya. Jadi kalau sarana dan prasarannya sudah aksesibel, saya yakin difabel itu semuanya dari berbagai ragam itu bisa mengakses sendiri. Selanjutnya adalah efisiensi upaya pengguna. Saya kira untuk efisiensi ini tidak perlu kita bahas secara khusus ya, karena ini berkenaan dengan ketepat gunaan ya, dari masing-masing individu. Saya yakin ini juga berkaitan erat dengan adanya fasilitas atau sarana dan prasarana yang support atau aksesibel. Nah, yang terakhir ini adalah kesesuaian ukuran ruang, kesesuaian ukuran dan ruang yang kesesuaian ukuran dan ruang secara ergonomis. Artinya ada kesesuaian antara ruangan, kesesuaian antara ukuran dengan ruangan secara ergonomis. Secara ergonomis itu artinya bersifat nyaman ya. Artinya bisa diakses dengan mudah ini seperti itu. Misalnya kalau tempat duduk ya, tempat duduk itu nyaman. Artinya semua orang itu bisa mengakses. Baik yang fisiknya mohon maaf itu mungkin tidak menjangkau itu biasanya secara umum itu.
Kan tempat duduk itu desainnya masih menggunakan paradigma umum. Padahal kebutuhan manusia itu beda-beda. Manusia itu ada yang pendek, ada yang sedang, ada yang tinggi. Jadi desain ruangan itu benar-benar bisa mengakomodir semua kebutuhan. Karena difabel itu juga ada yang secara postur itu tidak bisa menjangkau tempat duduk yang pada umumnya lah. Artinya yang tingginya itu sekitar 1 meteran itu atau 80 cm dan sebagainya. Mereka perlu menggunakan alat bantu untuk mencapai ke situ. Jadi ruangan atau tempat duduk itu juga harus didesain sesuai dengan masing-masing ragam ya, ragam difabel atau kebutuhan khusus mereka masing-masing, termasuk orang tua biasanya kalau sudah lansia itu juga tidak bisa mengakses tempat duduk yang umum yang agak tinggi. Mereka butuh tempat duduk yang lebih nyaman, yaitu biasanya lebih pendek. Demikian pula ukuran. Ya, nanti ukuran akan saya bahas di ruang lingkup nanti. Karena ukuran ini menyangkut aksesibilitas fisik. Ya. Dan selanjutnya kita sampai kepada materi tentang ruang lingkup ya. Jadi ruang lingkup aksesibilitas ya, khususnya di museum ini secara umum itu ada 2. Yang pertama adalah aksesibilitas fisik material, artinya aksesibilitas yang berkenaan dengan kemudahan bagi difabel mengakses sarana yang bersifat fisik, misalnya bangunan itu ya. Nah ini banyak sekali kebutuhannya. Kan ragam difabel itu banyak. Ada 5 menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016, yaitu difabel fisik, ada difabel intelektual, kemudian difabel mental, difabel sensorik. Karena nanti materi tentang difabel mental atau difabel intelektual itu akan disampaikan pada hari Kamis, maka saya hanya akan mengupas sebagian karena nanti juga saya akan melangkahi materi yang akan disampaikan oleh Mas Rizky. Jadi dalam aksesibilitas fisik ini, gedung yang didesain oleh pihak museum itu harus menyangkut kebutuhan ragam difabel. Kalau difabelnya fisik ya kita harus menyediakan yang namanya RAM atau bidang miring ya. RAM itu pun harus sesuai dengan kriteria yang sudah diatur dalam peraturan Menteri Pekerjaan Umum ya, yaitu peraturan nomor 14 tahun 2017 yang dalam lampiran itu dijelaskan secara eksplisit mengenai desain RAM ya. Di antaranya RAM itu harus memiliki kelandaian apa ya. Itu maksimal kalau di bangunan yang di gedung itu atau minimal 60 derajat, tidak lebih dari 60 derajat. Kemudian lebarnya itu sekitar 95. Kemudian 95 cm. Kemudian kalau menggunakan semacam pengaman ya, paping pengaman itu sekitar 120 meter. Kemudian bangunan juga tidak boleh bertekstur licin. Karena biasanya kursi roda kalau licin itu cepat sekali anunya. Jalannya kalau dari tempat yang tinggi agak tinggi ke tempat yang lebih rendah. Jadi teksturnya lebih ya agak kasar itu ya. Dan di dalam bangunan itu juga ada tempat yang namanya bordes. Ya. Kalau bangunannya panjang itu, karena ukuran panjangnya maksimal itu sekitar 9 meter. Dan kalau lebih itu harus dikasih bordes atau tempat istirahat bagi kursi roda ya.
kursi roda supaya bisa muter, supaya bisa istirahat, itu harus diberikan fasilitas yang namanya bordes. Selanjutnya adalah handrail atau semacam pegangan tangan. Ini juga perlu bagi teman-teman difabel fisik. Karena apa? Biasanya kalau kita memakai kursi roda itu harus lebih hati-hati ya. Terutama untuk menghambat laju kecepatannya itu teman-teman biasanya ada yang memakai semacam handheld. Di samping kursi roda juga mereka juga pegangan. Dan juga untuk teman-teman difabel fisik yang lain, misalnya yang mengalami hambatan ya dalam jalan dan sebagainya. Kemudian selanjutnya lift. Lift ini juga menjadi solusi. Tapi lift yang didesain benar-benar aksesibel untuk teman-teman difabel ya. Biasanya pintu masuknya lift itu sempit. Padahal ukuran kursi roda teman-teman kita itu lebar. Lebar ya, sekitar 90-an ya. 90 cm itu biasanya ukuran pintunya kurang dari itu. Sehingga ketika teman-teman mengakses masuk itu agak kesusahan. Walaupun sudah ada RAM-nya, tapi untuk mengakses lift itu mereka nggak bisa. Nah ini saya kira perlu ada desain yang lebih ramah kepada seluruh ragam difabel. Kemudian untuk teman-teman difabel visual atau netra ya, itu perlu ada papan pengeras suara ya, pengumuman karena mereka mengandalkan audio biasanya kalau teman-teman kita yang netra. Saya itu juga audio. Jadi kalau bisa di fasilitas umum khususnya di museum ini disediakan pengeras suara dari berbagai penjuru supaya nanti kalau ada orang netra masuk ke situ itu mereka bisa menandai suara museum itu di situ. Nanti beloknya ke sini. Kemudian ada tempat-tempat tertentu yang diberi tanda braille atau huruf timbul ya. Biasanya mereka juga akan lebih mudah mengakses. Kemudian berikutnya yang tidak kalah penting adalah guiding block atau semacam ubin petunjuk arah ya. Yang biasanya itu lurus garisnya itu. Karena itu akan menunjukkan difabel netra kemana aksesnya itu untuk berjalan. Kemudian di samping ada guiding block juga ada warning block. Yang kalau warning block itu biasanya bulat-bulat itu. Itu untuk petunjuk bagi difabel netra kalau misalnya mau belok ke kamar mandi atau beda ruangan itu biasanya ada warning block namanya atau ubin peringatan bulat itu biasanya. Mau belok ke toilet, mau belok ke kantor kepala atau mau belok ke fasilitas-fasilitas yang ada di museum misalnya seperti itu. Kemudian untuk teman-teman tuli selanjutnya ini ya. Itu harus ada papan pengumuman yang sifatnya visual ya. Ini banyak sekali papan pengumuman visual itu ada bentuknya kayak semacam alarm peringatan biasanya digantung di dinding pintu itu sama di lift itu biasanya ada. Harus didesain ada itu. Kemudian ada running tag. Itu kalau di ruangan publik itu juga harus ada gantungan itu. Papan pengumuman khusus untuk teman-teman difabel tuli. Kemudian di samping itu ada TV tag juga. Kalau di fasilitas umum lain ya kayak loket, bandara dan sebagainya itu harus ada TV tag. Atau biasanya juga ada lampu indikator ya itu. Dan yang lebih penting sebetulnya lebih krusial bagi teman-teman difabel tuli itu adalah tersedianya JBI, juru bisa bahasa isyarat. Dan ini belum semua institusi itu ada.
Padahal ini kebutuhan mendasar bagi teman-teman tuli. Saya sudah melakukan pemantauan ke berbagai institusi yang ada di DIY ini, tapi saya baru menemukan satu lembaga pemerintahan yang benar-benar sudah menyediakan JPI, itu di WIN ya. Orang mau mengakses apapun di sana sudah disediakan JPI, termasuk ketika teman-teman difabel ada keperluan untuk ibadah itu. Sholat Jumat misalnya itu sudah ada penerjemah bagi khotib ya. Dalam menyampaikan materinya itu sudah ada juru bahasa isyarat. Ya, ini sudah berapa menit ya Bu Ratna? Mohon maaf. Masih 10 menit lagi. Oh, masih 10 menit lagi. Ya. Ya. Ini terkait dengan fasilitas yang bersifat fisik ya. Aksesibilitas fisik itu secara umum seperti itu. Kemudian ada aksesibilitas yang non fisik. Aksesibilitas non fisik ini kalau di museum itu menjadi domain dari pemandu saya kira. Karena apa? Ini menyangkut etika, kemudian komunikasi, perilaku terhadap difabel ya. Karena seperti kita ketahui, teman-teman difabel itu terkadang ada yang pembawaannya memang harus ditegur dulu itu misalnya. Kalau mereka belum ditegur itu mereka nggak mau berbicara ya, seperti manusia normal lainnya lah seperti itu. Intinya ada yang pembawaannya diam itu. Dan lebih khususnya ini bagi teman-teman tuli yang mengalami kesulitan di sini. Biasanya kalau pemandunya itu tidak akses terhadap teman-teman tuli, ini teman-teman tuli cenderung hanya apa ya, menggunakan visualnya saja. Artinya mereka mengakses bangunan, sedangkan mereka tidak dapat informasi kalau bangunan itu peninggalan apa misalnya. Nah, ini saya kira perlu adanya pemandu yang paling enggak itu bisa bahasa isyarat ini saya kira. Ini kebutuhan krusial saya kira bagi teman-teman yang tuli. Dan ke depan saya kira perlu adanya bimbingan bahasa isyarat saya kira seperti itu. Karena memang mau tidak mau ini adalah kebutuhan mendasar dan khususnya bagi teman-teman tuli. Sehingga semua institusi atau instansi seharusnya menyiapkan juru bicara isyarat, juru bahasa isyarat ya. Karena dalam berbagai aspek itu difabel tuli sekarang itu diberi kesempatan oleh pemerintah, termasuk kemarin saat CPNS itu mereka diberi kesempatan, akan tetapi itu kendalanya kembali kepada tidak adanya bahasa isyarat atau juru bahasa isyarat. Kemarin saya sampaikan ke BKD itu, bahasanya kendalanya memang karena tidak ada penerjemah bahasa isyarat. Dan ini saya kira semua sektor termasuk di sini adalah museum ya. Mudah-mudahan nanti apa yang disampaikan pada hari ini akan menjadi bahan pertimbangan atau masukan yang konstruktif bagi pihak museum untuk lebih akses untuk semua elemen masyarakat. Yang termasuk di sini adalah teman-teman difabel. Dan lebih khusus lagi teman-teman difabel tuli, karena mereka kebanyakan itu seolah-olah hidup sendirian kalau di lingkungan seperti itu. Karena lingkungan sekitarnya itu belum memahami apa yang menjadi bahasa mereka. Karena mereka menggunakan bahasa nonverbal, bahasa isyarat, sehingga tidak semua orang itu tahu bahasa isyarat. Dan oleh karena itu
mudah-mudahan nanti pihak museum akan menyediakan khusus ya pemandu yang bisa berbahasa isyarat. Kemudian untuk pemandu bagi teman-teman netra itu biasanya teman-teman yang total lah itu. Kalau aksesibilitas bangunannya belum memadai, mereka perlu diarahkan atau dinarasikan ya. Kalau misalnya mereka meraba patungnya Jenderal Sudirman seperti itu misalnya. Kok ini memakai belangkon ya? Ini belangkonnya kalau apa dalam bentuk realnya itu seperti apa ya? Nanti diberikan gambaran. Oh, belangkon ini di belakangnya ada semacam bendolan ya atau menonjol di belakang, kemudian di depannya itu agak rata, akan tetapi ada membentuk kerucut-kerucut ke depan. Nah, itu harus dijelaskan kalau untuk teman-teman netra. Kemudian warnanya apa juga harus diberitahu karena mereka tidak tahu warna. Oh, ini Jenderal Sudirman memakai pakaian batik misalnya dulu itu, atau menggunakan pakaian kebesarannya militer misalnya seperti itu. Pangeran Diponegoro menggunakan jubah seperti itu. Harus diilustrasikan, dinarasikan, digambarkan bagaimana tekstur dari benda yang ada di museum itu. Karena kalau tidak dinarasikan biasanya teman-teman netra nggak tahu. Hanya cuma mendengar saja biasanya. Ikut mendengarkan. Ya kalau yang didengarkan cuman angin di situ ya mereka tidak dapat informasi apa-apa. Demikian pula kalau bentuknya itu tidak ada timbulannya itu. Misalnya kayak peta itu mereka juga harus dijelaskan, dinarasikan. Oh ini dulu jalan akses kemana itu seperti itu. Harus jelas narasinya kepada teman-teman netra. Kalau teman-teman di fisik, saya kira kalau aksesibilitas bangunan fisiknya sudah support semuanya, saya kira tidak ada kendala untuk masalah-masalah seperti itu. Dan mudah-mudahan pemaparan yang singkat dari saya ini menjadi bahan pertimbangan, khususnya bagi pihak museum, dalam rangka mewujudkan museum yang aksesibel ya, bagi semua ragam difabel. Nah, seperti apa nanti ragam difabel dalam menyikapi aksesibilitas fisik dan non fisik itu nanti menjadi domainnya Mas Rizky. Tapi tadi saya disampaikan Mas Adit, kalau bisa disampaikan sekilas tentang aksesibilitas fisik. Ya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya kembalikan kepada Bu Ratna selaku moderator. Ya, terima kasih Gus Anes yang sudah menyampaikan paparan yang luar biasa, nggih. Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, memang Gus Anes ini cocok sekali ya. Beliau menjabat sebagai komisioner di Komite Disabilitas Daerah Istimewa Yogyakarta di Divisi Edukasi. Ya, luar biasa. Dengan keterbatasan yang dimiliki oleh teman-teman disabilitas, kita dapat menunjukkan bahwa apapun kekurangan kita, Allah pasti memberikan segala kelebihan yang patut dihargai oleh setiap orang. Baik, beberapa hal yang bisa saya garis bawahi, yang mana yang disampaikan Gus Anes tadi, bahwa aksesibilitas itu merupakan derajat kemudahan yang dicapai oleh orang terhadap suatu objek. Nah, tentunya aksesibilitas ini sendiri memiliki asas-asas, yang mana asas dari aksesibilitas itu ada kemudahan, kegunaan, keselamatan, dan juga kemandirian. Jadi dalam hal ini, aksesibilitas fisik ini disediakan tentunya agar bisa menciptakan kemandirian bagi penyandang disabilitas. Nah, tadi disampaikan juga oleh Gus Anes bahwa 7 prinsip keselamatan dan
keamanan bagi semua pihak merupakan prinsip yang sangat krusial gitu ya Gus Anies ya, yang mana itu sangat penting dipenuhi oleh penyedia layanan publik, termasuk di dalamnya layanan di Museum Sono Budoyo ini, yang mana itu bisa meminimalisir dampak buruk karena tata ruang yang kurang akomodatif ini tentunya bisa berisiko bagi penyandang disabilitas yang tidak bisa mengakses dengan baik. Nah, selain itu ada beberapa akses-akses yang juga harus dipenuhi oleh penyedia layanan, termasuk akses kemudahan informasi, desain ruangan yang tadi juga sudah didetailkan oleh Gus Anes, yang mana ada liftnya pun harus aksesibel bagi semua gitu ya. Nah, Bapak Ibu, tentunya untuk menciptakan lingkungan yang bebas hambatan bagi semua orang ini haruslah terwujud sebuah gedung yang aksesibel bagi disabilitas. Nah, ini tentunya ini adalah amanat dari Undang-Undang Nomor 8 2016 tentang penyandang disabilitas. Selain itu kayaknya sudah ya. Ini satu hal lagi terkait dengan aksesibilitas non fisik yang mana itu menjadi domain bagi pemandu, dan harapannya memang nanti pemandu di Museum Sono Budoyo ini juga bisa atau mahir berbahasa isyarat sehingga semua informasi itu bisa diterima oleh teman-teman disabilitas tuli. Ya, itu Bapak Ibu yang bisa saya simpulkan dari apa yang disampaikan oleh Gus Anes. Sampai pukul 11 ke depan kita akan melanjutkan dengan sesi diskusi. Bapak Ibu yang akan mengajukan pertanyaan boleh raise hand atau boleh langsung membuka mic. Dipersilahkan untuk mengajukan pertanyaan atau mungkin akan menyampaikan masukan ataupun sharing informasi begitu terkait aksesibilitas, yang mana informasi ini akan dibutuhkan untuk menuju Jogja yang ramah disabilitas, termasuk Museum Sono Budoyo yang nantinya akan ramah bagi penyandang disabilitas. Monggo disilahkan Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Tidak ada yang raise hand ya? Wow, keren. Ternyata apa yang disampaikan oleh Gus Anes ini sudah bisa diterima, dipahami, dimengerti oleh Bapak Ibu dan kawan-kawan sekalian. Atau mungkin dari Gus Anes masih ada yang mau ditambahkan begitu untuk memantik juga Gus Anes hal apa gitu yang mungkin tadi kelewatan gitu disampaikan sehingga ini bisa memantik bagi peserta workshop pada kali ini untuk menanyakan hal yang memang belum dipahami begitu. Ya, untuk selanjutnya kan kita sudah punya seperangkat regulasi ya, baik di tingkat nasional, ada undang-undang, kemudian ada peraturan pemerintah. Di daerah juga kita telah terlebih dahulu ada perda. Akan tetapi ada kekurangannya, yaitu tidak ada peraturan yang lebih khusus lagi di bawahnya, termasuk di dinas-dinas. Dan Dinas Kebudayaan ini saya kira perlu membuat suatu peraturan khusus yang mengakomodir kebutuhan teman-teman difabel ya. Karena kalau peraturan itu dibuat secara khusus oleh institusi yang berkaitan, itu biasanya akan lebih mudah diterima oleh unsur-unsur yang ada di situ. Misalnya pegawainya dan sebagainya itu akan lebih kerasa itu aturan itu. Karena biasanya kepala dinas yang membuat aturan itu akan secara langsung itu bersinggungan dengan pegawai-pegawai di bawahnya itu. Dan kalau aturan di tingkat lainnya itu
mungkin sifatnya kan masih lintas ya, lintas sektor. Nah, ini kalau lebih khusus dibuat ada peraturan atau misalnya semacam instruksi dari kepala dinas, itu biasanya akan lebih dilaksanakan oleh institusi yang ada di bawahnya itu. Karena mereka langsung biasanya bertemu, berkomunikasi dan sebagainya. Itu ada rasa, kalau orang Jawa itu pekewuh itu. Iya. Dan Iya. itu kalau ada salah satu dinas yang mencontohkan itu, saya apresiasi sekali. Dan kemarin saya sempat melakukan kunjungan, pemantauan dan koordinasi itu ke berbagai pihak. Ada kepala dinas yang sangat begitu luar biasa sekali sambutannya, itu Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sleman. Saya menceritakan Keren. tentang kronologi teman-teman netra yang mengakses Trans Jogja itu. Ya. Itu ada teman-teman yang laporan ke saya, itu ada 5 orang yang kejemblung dari Trans Jogja karena memang biasanya kalau pemandunya atau yang ada di dalam itu tenaga apa namanya ya, pendamping ya, biasanya untuk yang mengarahkan itu tidak support kepada teman-teman netra. Kan kalau nyebrang untuk teman-teman netra itu biasanya kaki agak melangkah panjang dan sebagainya, karena di situ kan ada lubang kurang lebih setengah meteran lah itu. Nah, itu ada pemandu yang tidak menyampaikan itu, atau kondekturnya tidak menyampaikan kepada difabel netra ini di situ ada lubang. Kayak orang netra karena ada keterbatasan visual, dia melangkah di lubang itu, otomatis jemblung ke bawah itu. Akhirnya jatuh ke bawah di dekat ban itu. Nah, mereka luka-luka. Nah, itu ada 5 orang yang laporan, saya tindak lanjuti ke Dinas Kabupaten Sleman dan kepala dinasnya itu sampai nangis. Oh, baik, sebuah advokasi yang luar biasa ya Gus Anes ya. Ya baik, mungkin ini juga ya Gus Anes. Oke, ini sudah ada pertanyaan di chat. Sebelum itu, mungkin bisa jadi yang dimaksud Gus Anes ini semacam SOP gitu ya, sehingga setiap karyawan, setiap pekerja di suatu instansi itu memenuhi standar operasional untuk pelayanan gitu ya. Betul, Ya, SOP-nya itu harus benar-benar ada dan itu merepresentasikan teman-teman juga itu seperti itu. Oke, baik. Gus Anes, ini di kolom chat itu ada pertanyaan dari Enggarika. Izin bertanya, bagaimana aksesibilitas untuk low vision? Apakah sama dengan aksesibilitas untuk tunanetra? Ya, keren ini pertanyaannya dan sangat tepat karena Gus Anes ini low vision ya Gus Anes ya? Atau oh ya, baik. Monggo disilakan untuk menjawab. Untuk aksesibilitas untuk teman-teman low vision, karena perlu kita ketahui bahwa low vision itu kan ada berbagai tingkatan. Ada low vision yang berat, low vision menengah, dan low vision yang bisa dikatakan bagus levelnya itu. Kalau low vision berat itu yang hanya melihat cahaya saja, itu memang saya kira tidak jauh ya kebutuhannya dengan teman-teman yang total itu. Karena dia cuma melihat cahaya saja. Kan tetapi itu sedikit memudahkan itu. Kalau mengakses ruangan, misalnya ruang itu gelap, oh berarti dia berhenti. Itu sisi kelebihannya di situ dibandingkan teman-teman yang blind ya, totally blind. Kemudian ada teman-teman yang low vision sedang ya, kayak saya ini. Tahu di situ itu ada patung misalnya, atau ada orang. Tapi kalau tidak dekat itu nggak terlalu jelas itu. Warnanya seperti apa nggak tahu. Semuanya sama hitam putih, tapi tahu itu di situ ada benda, bentuknya seperti apa tahu. Nah, ini tentu saja teman-teman seperti ini juga masih membutuhkan peran dari pemandu. Karena biasanya mereka mengalami kesulitan mengakses tulisan. Karena tulisannya biasanya bentuknya kecil-kecil. Kemudian bendanya juga ada yang kecil-kecil. Nah, ini pemandu mengarahkan, oh ini bendanya seperti ini.
Nah, kemudian untuk low vision yang bagus lah ini biasanya dia penglihatannya itu masih jelas itu. Tulisan kecil itu bisa diakses sehingga kebutuhan mereka mungkin tidak terlalu banyak kecuali di tempat-tempat yang agak gelap itu biasanya kendalanya. Kalau tempat-tempat yang agak gelap mereka kurang begitu akses. Nah, itu bagaimana solusinya ya dibeli lampu yang lebih terang kalau untuk teman-teman low vision ini. Jadi nanti pemandu itu hanya semacam memberikan petunjuk saja sama seperti orang-orang yang tidak memiliki kebutuhan khusus ya, atau non difabel. Mereka bisa itu. Nah, itu tentunya disesuaikan dengan derajat penglihatannya tadi. Kalau yang berat ya tetap mereka membutuhkan jasa pemandu. Kalau yang sedang ya kebutuhannya 50-50 dikatakan itu. Kadang bisa membutuhkan pemandu, kadang tidak. Dan low vision yang bagus, yang terang itu saya kira sama dengan orang non difabel. Karena mereka ada yang bisa naik motor juga itu teman saya. Ya, untuk teman-teman low vision saya kira itu, Bu. Ya, baik. Terima kasih Gus Anes. Semoga pertanyaan ini, jawaban ini bisa menjawab, tadi yang ditanyakan. Ya, baik. Sebelum ke pertanyaan berikutnya, Gus Anes, tentunya ini tadi itu perlu pemandu gitu ya. Pemandu ini sendiri mereka harus perspektif dengan disabilitas ya, masuk gitu ya. Karena apa? Ketika nanti pemandu ini tidak dibekali dengan etika berinteraksi pada disabilitas begitu, terus mereka juga tidak memiliki perspektif disabilitas, ini juga akan membuat kawan-kawan disabilitas ini tidak nyaman gitu ya, Gus Anes ya. Ya, baik. Sebentar. Saya mungkin pernah menceritakan semacam pengalaman ini ya. Saya pengalaman itu tapi tidak di museum. Ya. Di bank waktu itu. Saya mau membuat ATM gitu. Ya. Sebenarnya saya sendirian waktu itu. Itu pemandu dari pihak bank itu menyampaikan, kan saya secara fisik itu masih terlihat bukan difabel. Saya masuk ke situ. Kemudian saya jelaskan, saya mempunyai kebutuhan ini, saya untuk tulisan yang ini kurang support yang kecil-kecil ya. Jadi saya minta dibantu. Sudah tahu saya diberi nomor itu untuk antriannya sekian. Tapi ketika saya sampai di situ di bank itu tidak dilayani sebagaimana mestinya. Saya diberi pulpen, diberi buku sama seperti yang lain. Dikira itu saya bisa menulis. Ya bagus ya, tulisan saya kan miring-miring itu. Intinya ya itu mereka itu belum ke situ perspektifnya. Artinya mereka belum nyampe, oh saya mempunyai kebutuhan khusus di sisi visual, tidak menjangkau tulisan-tulisan kecil ya itu. Akhirnya saya terpaksa ini memanggil orang yang itu punya hajat yang sama juga dengan saya minta tolong. Mereka baru terketuk itu. Oh ternyata ini, oh maaf. Ya. Semoga ini jadi catatan ya Gus Anes ya. Iya, saya kira itu dari difabelnya sendiri juga harus proaktif juga saya kira. Iya, betul. Bukan hanya dari pemandunya, karena mereka biasanya kan perspektifnya memang masih paradigma non disabilitas itu. Iya, baik. Ya, baik. Selanjutnya Gus Anes, ini ada pertanyaan dari Ayu Dipta Kirana yang izin bertanya mengenai akses untuk keterjangkauan informasi yang tidak merata. Selain keterjangkauan informasi yang didukung peningkatan perbaikan sarana prasarana, apakah muatan informasi untuk narasi pengetahuan adakah yang perlu diperhatikan? Mungkin seperti sensitivitas narasi terhadap kelompok difabel yang harus diperhatikan secara khusus. Gitu pertanyaannya, Gus. Iya, ini menyangkut aksesibilitas non fisik sebetulnya. Ya. Terkait informasi. Mungkin ada sisi-sisi tertentu yang difabel itu memiliki sensitivitas ya. Secara ilmiah pun itu.
terkait dengan istilah saja lah, ini saya contoh. Teman-teman tuli itu pernah melakukan demo di UIN gara-gara ada istilah tunarungu. Ya. Saya pernah itu ngalami sendiri, saya tahu demonya itu. Kan perspektif yang digunakan masih bahasa edukasi ya. Pendidikan luar biasa itu menggunakan istilah tunarungu dan mereka mungkin mengira bahasa itu nyaman bagi teman-teman difabel tuli. Ternyata di UIN itu tidak. Istilah ilmiah seperti tunarungu itu tidak bisa diterima oleh teman-teman tuli ternyata. Mereka lebih nyaman dipanggil difabel tuli dibandingkan dipanggil tunarungu. Nah, ini saya kira perlu juga ada semacam eufemisme ya. Namanya penghalusan bahasa itu. Karena bahasanya eufemisme. Biar bagaimanapun itu akan lebih diterima oleh teman-teman. Ya. Karena memang apa ya, jangkauannya berbeda-beda. Misalnya saya orang UIN, saya nyaman dengan istilah difabel. Dari UN ya difabel netra itu pakainya disabilitas. Dipanggil tunanetra juga mereka nyaman. Karena memang teorinya di sana ya seperti itu. Karena perbedaan perspektif saya kira. Ya. Dan di lintas apa ya, pengetahuan itu beda-beda penangkapannya. Ya. Jadi kalau digeneralisir semua istilah itu nyaman untuk semua, itu belum bisa. Karena di setiap tempat itu ada terjadi perbedaan istilah. Lebih-lebih bagi teman-teman tuli itu, karena bahasa biasanya kebolak-balik. Ya, baik. Saya pernah mendapatkan dosen curhat ke saya itu, dapat mahasiswa tuli itu dengan bahasa yang sederhana, misalnya saya mau makan, makan saya mau, itu kan secara SPOK tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, kan tetapi mereka nyaman dengan bahasa seperti itu. Nah, ini saya kira perlu dipetakan ya untuk kenyamanan istilah atau sensitivitas istilah bagi seluruh ragam difabel. Ya. Mungkin teman-teman fisik juga beda itu. Ya, ya, baik Gus. Ini di sini apakah muatan informasi untuk narasi pengetahuan ada yang perlu diperhatikan gitu ya. Maksudnya jadi mungkin ini bahasa bagi kawan-kawan tuli itu harus seperti apa? Apakah mungkin untuk kawan-kawan netra juga ada bahasa-bahasa tersendiri yang bukan bahasa-bahasa tersendiri ya. Contohnya saja gini. Kalimatnya misalnya tidak harus panjang-panjang dengan bahasa yang sederhana gitu yang ditanyakan oleh Ayu Dipta ini. Apakah muatan informasi untuk narasi pengetahuan adakah yang perlu diperhatikan gitu. Nah, kira-kira gimana menurut Gus Anes? Kalau teman-teman netra saya kira tidak perlu. Bahkan mereka kalau bercerita itu dapat instruksi misalnya dari guru atau dosen itu 5, misalnya mereka malah bisa lebih dari 15 itu. Saya ngalami punya murid seperti itu. Oke. Tapi yang teman-teman tuli, nah itu memang betul. Oke. Yeah. Jadi kendala itu lebih ke teman-teman tuli kalau masalah informasi ini. Dan mungkin teman-teman yang lain, intelektual apalagi. Intelektual gitu ya. Ya, mental memang juga. Karena kebetulan nanti untuk mental itu Pak Agus Hanafi yang cerita itu. Jadi saya tidak mau melangkahi beliau ini. Ya baik. Tapi yang pasti dari jawaban tadi saya simpulkan bahwa sebenarnya memang ada gitu ya narasi atau bahasa-bahasa khusus atau tertentu gitu ya untuk memberikan pemahaman pada teman-teman disabilitas sesuai dengan disabilitasnya gitu ya Gus ya. Secara umumnya gitu ya Gus ya. Ya. Ke pertanyaan selanjutnya, ini ada pertanyaan dari Sita. Mohon izin bertanya, apa saja tahapan awal yang perlu dilakukan? Secara umum itu untuk difabel fisik ataupun difabel netra tidak mengalami kendala itu. Iya. Mungkin kendala lebih ke teman-teman tuli ini. Ya, baik. Saya lanjutkan ya. Mohon izin saya lanjutkan. Mohon izin bertanya, apa saja tahapan awal yang perlu dilakukan instansi atau museum dalam membangun aksesibilitas difabel. Nah, saya rasa untuk pertanyaan ini dari Sita ini
apa namanya, bisa kita keep ya, karena di hari Kamis, hari berikutnya sesi kita akan membahas terkait tahapan awal yang perlu dilakukan oleh museum dalam membangun aksesibilitas di museum bagi disabilitas. Nah, bukan tidak mau menjawab, tetapi di hari Kamis kita akan belajar bersama-sama terkait materi tersebut, sehingga nanti apa namanya, kita akan belajar bersama-sama di hari itu. Begitu nggih, semoga dari Mbak atau Ibu Nah, Sita itu ini nanti saya tidak melangkahi kecewa Pak gitu ya. Salim itu. Iya, nanti itu akan ada di materinya Pak Salim di hari Kamis. Nggih, ini ada pertanyaan lagi Gus Ya. Anes. Mohon maaf izin bertanya Gus Anes, tadi sudah disebutkan secara lengkap mengenai aksesibilitas bagi tunanetra, tuli dan tunadaksa di museum. Kalau bagi tunagrahita, autis dan disabilitas mental lainnya, aksesibilitas apa yang perlu untuk disediakan oleh museum? Nah, kira-kira ini akan dijawab oleh Gus Anes atau nanti terjawab oleh pemateri kita Mas Rizky berikutnya. Monggo saya serahkan Gus Anes ini untuk memberikan pencerahan gitu. Saya kira ini juga perlu dipetakan sendiri ya. Karena autis pun itu ada berbagai ragamnya. Autis yang benar-benar pasif sekali. Ya. Jadi dia sudah asik dengan dunianya sendiri. Dia saya tanya nggak jawab, jawabnya apa? Marah. Mukul saya itu malah. Saya dipukul perutnya. Karena mungkin ketika saya bertanya kondisinya dia itu sedang, ya kalau orang-orang yang tidak mengalami gangguan intelektual atau mental itu biasanya nggak mood lah itu. Nggak mood. Dia ngamuk ke saya. Tapi ketika dia itu lebih sensitif ke siapa, mungkin dia lebih soal mau menanggapi. Mungkin ini pola-pola kebiasaan itu. Karena memang biasanya itu sudah fitrahnya manusia ya. Mati sudah kita kepleset itu jadi kita, namanya believing ya. Itu sudah tertanam dan kalau sudah menjadi believing itu akan sampai ke tahap berikutnya yang namanya behavior ya. Sudah di alam bawah sadar itu biasanya. Sehingga otomatis apa yang biasa kita ucapkan itu akan keluar ya. Nah, demikian pula dengan teman-teman autis itu juga biasanya. Kalau orang-orang yang asing baru itu biasanya mereka kurang respon. Akan tetapi orang yang sudah cukup lama digauli dan mereka terasa nyaman, biasanya itu respon. Nah, ini saya analogikan ke situ karena apa? Nanti pemandu juga akan menghadapi hal yang sama seperti itu. Kalau menemui anak-anak autis yang berat seperti ini. Tapi saya pernah menemui ada teman di Semarang itu namanya Karisma. Dia autis tapi istimewa sekali bagi saya Karisma ini. Saya pernah ngajak teman ketemu Karisma untuk ngetes Karisma ya itu waktu itu. Kemudian ditanyakan kepada Karisma, oh lidi ini jumlahnya berapa Karisma? Karisma menjawab tepat 515 itu. Jumlah lidinya itu sekali melirik. Itu luar biasa sekali, ada yang seperti itu. Kemudian untuk anak-anak tunagrahita, misalnya yang teman-teman yang mengalami hambatan intelektual, ini saya juga punya teman di sini seperti itu. Tapi tunagrahita ringan. Mereka biasanya akan cenderung nurut itu kalau tunagrahita ringan itu. Asal kita sudah memberikan kenyamanan, itu mereka nurut.
yang dia akan ini dengan bahasa yang sederhana kalau tunagrahita ringan, tapi yang teman-teman lainnya kayak Down syndrome dan sebagainya mungkin perlu pendampingan kalau untuk mereka. Soalnya mereka biasanya ada yang belum paham tentang Oke, berarti terutama akses menuju suaranya putus-putus, Gus. Ya situs kayak museum, materi yang sifatnya praktis seperti vokasi dan sebagainya itu. Iya. Ini putus-putus ya? Iya. Enggak. Oh. Gangguan koneksi. Ini akses WiFi di tempat saya memang kadang gangguan koneksi. Jadi intinya baik autis maupun apa ya, teman-teman yang difabel intelektual kayak tunagrahita, kemungkinan ada Down syndrome itu memang pelayanannya beda-beda saya. Sangat kompleks sekali itu. Saya ngalami sendiri dan kebetulan saya di sini punya teman Down syndrome di masjid ini, mereka rajin itu. Kalau saya suruh ini apa namanya? Masjid itu di depannya disiram pakai air tiap hari, dia di waktu yang sama misalnya jam 3:30 itu mereka nyiram air terus tiap hari. Rajin sekali, on time waktunya itu nggak pernah bergeser dari itu. Demikian pula yang teman-teman istilahnya tunagrahita itu intelektual. Itu juga sama. Ketika diberi amanah itu mereka on time itu. Asalkan jelas mereka bisa memahami itu mereka bisa. Nah itu autis ini juga ada pemetaannya tadi. Kalau autis yang berat tadi kayak gitu bisa mukul itu. Kalau nggak nyaman itu kita bisa serang. Saya pernah dipukul perutnya karena pas belum lama kenal tiba-tiba menyapa seperti itu. Mereka sedang asik dengan dunianya mungkin terasa terganggu. Saya dipukul itu. Itu mungkin perlu pemetaan ya kalau untuk teman-teman difabel itu. Dan lebih jelasnya nanti mungkin Pak Agus Hanapi karena Pak Agus Hanapi langsung punya pengalaman empiris itu seperti itu. Berhadapan langsung dengan autis. Oke, baik Gus Anes. Ya minimal sudah ada gambaran ya sedikit terkait dengan sebenarnya apa sih aksesibilitas apa yang perlu disediakan oleh museum. Yang jelas dari yang disampaikan Gus Anes tadi berarti perlu prinsipnya sama ya. Sebenarnya tidak hanya untuk kawan-kawan yang autis dan di sini disebutkan kalau bagi yang grahita, autis, dan mental gitu, tidak hanya bagi mereka, tetapi prinsipnya untuk semua disabilitas itu memang perlu pemandu yang perspektif dengan perspektif disabilitas. Ya, all disability lah semuanya. Ya. Kalau bicara asesmen itu memang akan lebih efektif apabila dilakukan asesmen terlebih dahulu untuk pemenuhan kebutuhan hak pada disabilitas tertentu. Ya. Nah, betul itu. Baik, Gus Anes. Saya kira semua institusi itu harus ada asesmen, baik dari psikologi, kemudian kesehatan, dan sebagainya itu. Oke, semoga ini bisa dicatat begitu ya dari pihak panitia dan penyelenggara sehingga nanti workshop ini bisa menghasilkan sebuah rekomendasi atau usulan begitu terkait dengan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas yang mana museum ini bisa menjadi pusat pendidikan gitu ya bagi penyandang disabilitas, bisa menjadi pusat informasi tidak hanya bagi penyandang disabilitas tetapi juga bagi masyarakat umum dan juga pusat edukasi akan lebih wow lagi gitu ya. Suaranya terputus-putus, mungkin sinyal di tempat saya ini. Mungkin akan lebih baik lagi jika Museum Sono Budoyo ini menjadi menjadi pihak pertama yang bisa memberikan edukasi, layanan yang aksesibel dan perspektif pada disabilitas. Kami tunggu Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan lagi? Oke, ini ada pertanyaan masuk lagi ya, Gus Anes. Mohon bertanya, apakah perlu menjadikan SOP pemandu museum untuk menanyakan kepada tamu atau pengunjung di awal pemanduan?
apakah ada yang berkebutuhan khusus? Maksudnya gini loh, apakah ini perlu ada SOP bagi pemandu museum, dan tentunya sebelum ada tamu berkunjung itu menanyakan dulu apakah pengunjung di sini, apakah pengunjung yang akan datang nanti ada yang berkebutuhan khusus. Nah, kalau iya, bagaimana etika untuk menanyakan dengan ini susah banget turunnya dengan bahasa yang sesuai gitu. Jadi ini ada kaitannya dengan etikanya juga ya. Ketika itu sebenarnya nanti ada SOP, nah kita menanyakannya kepada pihak tamu itu akan seperti apa gitu. Etika berinteraksinya gitu, atau untuk menanyakannya gitu, Gus. Ya. Gimana? Bisa dipahami nggak pertanyaannya Ya, dari bahasa bisa. saya? Oke. Bisa. Saya kira pemandu itu kan gerbang selanjutnya dari pintu pertama itu satpam ya. Biasanya orang yang pertama kali menemui tamu biasanya itu satpam. Dan pengalaman saya itu satpam itu ada yang memang akses orangnya benar-benar kita bisa dilayani dengan baik itu. Kadang mereka sebentar ya, tunggu saja dulu di sini kan ada tempat untuk antri itu, tunggu. Nanti baru satpam itu komunikasi. Oh, ada teman-teman yang berkebutuhan khusus. Ini bagaimana? Nah, itu kan pemandu itu menjadi pihak kedua mungkinan dari satpam. Nah, etika itu saya kira akan berjalan dinamis lah intinya di situ. Itu nanti kalau ada satpam yang ramah difabel itu biasanya kalau satpamnya menyampaikan kepada pihak pemandunya, saya yakin nanti akan terbangun suatu komunikasi yang positif itu saya yakin. Asal di gerbang pertama itu satpam bisa melayani difabel dengan baik. Saya yakin nanti komunikasi itu akan berjalan. Nah, cuman di sini juga lagi-lagi bergantung kepada karakter masing-masing individu difabelnya itu. Kalau difabel yang terbuka, mereka bertanya, menjelaskan ini kebutuhan saya mau ke sini, saya butuhnya ini ya. Seperti itu. Saya kira memang ada perlu semacam standar lah atau semacam cuklaknya itu, petunjuk pelaksana atau petunjuk teknis, juknisnya untuk SOP itu. Itu disesuaikan dengan masing-masing ragam saya kira. Dan saya yakin untuk kebutuhan yang paling dominan dari teman-teman adalah aksesibilitas fisiknya itu. Kalau aksesibilitas fisiknya sudah terpenuhi, saya yakin untuk aksesibilitas non fisik itu akan terbangun dengan sendirinya itu. Oke. Itu di situ. Kecuali Oke. terhadap teman-teman tuli. Ada pengecualian. Memang mereka, yang lain saya yakin kalau aksesibilitasnya terlibat inklusif, tidak ada kendala saya yakin. Ya. Kalau perlu SOP perlu sebagai petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis. Dan untuk tahu bagaimana petunjuk pelaksana dan teknis berhadapan dengan teman difabel ya, ayo datang berkunjung ke kami itulah difabel itu. Misalnya akan tahu kami kalau kami juga ikut dilibatkan seperti itu. Kira itu bisa ngetuk teman-teman dari Ormas, HWDI, ITMI, Perpuni dan semuanya. Diajaklah semuanya rembugan. PPDI semuanya. Saya yakin itu semuanya akan terfasilitasi dan akan ada solusi yang baik terkait itu kalau kami semua itu dilibatkan seperti itu. Karena nanti sudah perspektifnya perspektif kita kalau sudah kami dilibatkan. Bukan perspektif kami tapi menurut mereka. Kan perspektifnya harus benar-benar menggunakan kita. Artinya difabel itu ikut dilibatkan. Oke, baik. Jadi simpulannya adalah perlu adanya SOP untuk alur atau mekanisme layanan bagi pengunjung museum. Nah, bicara pengunjungnya adalah disabilitas. Boleh atau ada SOP juga untuk menanyakan. Nah, ini diawali dari
garda terdepan dari pihak Satpam, yang mana Satpam ini sebagai garda terdepan dan akan melakukan sebuah asesmen. Yang asesmen itu nanti akan secara otomatis akan menghasilkan sebuah layanan yang aksesibel bagi disabilitas. Contohnya seperti ini. Ketika ada pengunjung, Satpam secara SOP boleh menanyakan apakah pengunjung yang hadir, misalnya satu rombongan gitu ya, itu ada penyandang disabilitasnya begitu, ada yang berkebutuhan khusus. Ketika ada, Satpam tentunya akan mencatat dan nantinya akan menginformasikan kepada pemandu sehingga pemandu akan mempersiapkan layanan seperti apa yang akan diberikan dari pihak pemandu kepada penyandang disabilitas sesuai dengan kebutuhannya dari hasil asesmen yang dilakukan oleh Satpam. Gitu ya, Gus ya? Ya, betul. Saya kira komunikasi yang pertama dibangun itu dari Satpam, saya kira. Dan tentunya yang perlu kita garis bawahi adalah Satpam sebagai garda terdepan dan juga pemandu yang mana nanti akan melayani disabilitas harus wajib gitu ya, itu berperspektif disabilitas yang memiliki kapasitas untuk memberikan layanan yang aksesibel bagi disabilitas. Dan SOP yang dibuat nantinya itu juga harus melibatkan penyandang disabilitas karena kebutuhan penyandang disabilitas yang tahu adalah disabilitas. Untuk sebuah layanan yang maksimal tentunya harus berdasarkan hasil asesmen atau hasil kolaborasi dari keterlibatan dari penyandang disabilitas. Itu yang bisa saya tambahkan. Ya, betul. Bapak Ibu, masih adakah pertanyaan? Kita masih punya waktu 10 menit lagi. Monggo untuk yang ingin menyampaikan sesuatu mungkin dari peserta atau sharing bisa nggih, sehingga nanti bisa menjadi gambaran dari pihak museum untuk memberikan layanan yang maksimal bagi disabilitas dan juga kelompok rentan di pada masyarakat pada umumnya. Karena kan prinsipnya aksesibilitas itu memang bukan hanya untuk disabilitas, gitu. Untuk semua orang, kemudahan bagi semua orang. Ya, bicara hal kemudahan bagi semua orang, kita harus mengakui bahwa siapapun kita yang misalnya saat ini bukan penyandang disabilitas, suatu hari nanti bisa menjadi disabilitas karena suatu hal, entah karena penyakit, entah karena kecelakaan, atau karena bencana alam, ataupun karena faktor usia, sehingga aksesibilitas fisik ini benar-benar memang harus dipenuhi untuk kebutuhan primer soalnya. Iya, kebutuhan mendasar. Betul, dan dalam rangka pemenuhan hak tentunya ya Gus ya, menuju kemandirian gitu. Ya. Betul. Oke, ini ya sambil kita mengulang tadi ya. Kalau iya, bagaimana etika untuk menanyakan dengan bahasa yang sesuai? Nah, tentunya kalau kita bicara pengunjung adalah rombongan gitu, bisa kita sampaikan dengan rombongannya gitu ya Gus ya. Kita sampaikan dengan koordinator atau pemimpin rombongannya. Kita yakin tidak akan ada kesulitan mau dengan bahasa seperti apapun, tetapi memang seperti yang tadi sudah disampaikan Gus Anes, apabila diketahui mereka memiliki kebutuhan khusus misalnya dengan teman-teman tuli, bahasa yang harus digunakan untuk bertanya kepada mereka adalah dengan bahasa yang sangat sederhana, singkat begitu ya, tidak perlu panjang, tetapi yang penting bisa dimengerti oleh kawan-kawan disabilitas tersebut. Kalau misalnya mereka adalah teman-teman tuli, tentunya yang pertama dipertanyakan adalah apakah ada kawan-kawan yang berkebutuhan khusus. Kalau memang ada, kebutuhan khususnya seperti apa, atau sampaikan kepada kami ragam disabilitasnya seperti apa. Pasti mereka akan memberikan memberikan keterangan atau informasi sesuai dengan kondisi yang ada. Jadi sebenarnya
Ini juga bahasanya simpel saja stigma gitu ya, Gus? sebetulnya ini. Iya. Ya, stigma di masyarakat sebetulnya mereka itu ingin memberikan yang terbaik kepada teman-teman difabel. Cuman dengan cara seperti apa mereka ingin takut ya? memberikan. Nah itu ada stigma yang benar-benar Masih sudah melekat gitu ya. melekat pada mereka itu bahwasanya difabel itu sensitif sekali itu mungkin. Nah itu yang perlu sedikit demi sedikit kita jauhi karena pada dasarnya teman-teman difabel itu juga sama ya kebutuhannya dengan teman-teman yang lain intinya. Iya. Ya, terima kasih Gus Anes tambahannya. Hanya mungkin mereka belum mengenal tuh. Kita kenali dulu. Jadi saya rasa ini juga ini ya Gus Anes, ada kaitannya dengan kapasitas dari SDM gitu ya. Ketika SDM di suatu layanan publik ini sudah perspektif dengan disabilitas, sudah tahu bagaimana etika berinteraksi dengan disabilitas, tentunya mereka nanti akan cair gitu ya, akan mengalir sendiri. Apa yang harus mereka lakukan, dengan etikanya yang seperti apa gitu. Nah ini penting gitu ya untuk nantinya dilakukan sebuah pelatihan mungkin atau workshop gitu terkait dengan etika berinteraksi pada penyandang disabilitas sesuai dengan ragam disabilitasnya. Sehingga ini akan menambah dan memperkuat jiwa perspektif dari pengada layanan gitu ya, dari mereka pemberi layanan. Ya memang SDM ini merupakan komponen penting juga. Karena SDM yang baik juga akan menimbulkan menghasilkan output yang baik. Misalnya ini termasuk tingkat pendidikan di sini. Walaupun tidak semua orang dengan pendidikan rendah itu tidak aksesibel terhadap difabel, jangan salah juga. Karena ada yang kultur alamiah itu yang dimiliki seorang memang jiwanya memang sudah betul-betul terbentuk jiwa inklusif. Saya contoh kayak tukang becak yang rata-rata itu pendidikannya hanya SD, SMP, tapi mereka sangat care sekali terhadap teman-teman difabel. Difabel mau nyebrang itu polisi yang gagah-gagah seperti itu pendidikannya tinggi. Ada yang pakai mobil profesor, mereka nggak mau nyebrangkan. Tapi teman-teman kita yang tukang becak sederhana seperti itu sudah punya kultur alamiah, mereka itu support atau aksesibel terhadap difabel itu. Jadi lagi-lagi mungkin itu salah satu juga ya dasar bahwa SDM pendidikan yang baik itu akan menjadi salah satu bagian penting lah untuk terciptanya masyarakat atau kultur yang inklusif. Tapi memang ada pada secara alamiah itu orang-orang yang sudah inklusif betul-betul itu karena memang kultur itu terbangun, kultur di situ sudah bagus terhadap perspektif difabel. Mereka biasanya mengalahkan ini yang secara SDM pendidikannya itu lebih baik. Karena berapa banyak orang yang pendidikannya tinggi mereka tidak support atau akses terhadap teman-teman difabel ya. Itu banyak faktor saya kira. Kita juga tidak bisa menjustis karena mereka ini seperti itu. Mungkin karena tadi ada stigma yang menganggap bahwa difabel itu sangat sensitif sehingga mereka harus memperlakukan difabel itu seperti apa untuk memberikan layanan yang terbaik, pergaulan yang baik, komunikasi yang baik. Akhirnya mereka malah memilih pada akhirnya takut menyakiti. Kesimpulannya itu di situ endingnya. Iya, betul sekali Gus. Selama ini memang seperti itu. Ada beberapa dari masyarakat yang menyampaikan ke kami, kami itu bingung bagaimana kami akan memberikan layanan pada teman-teman disabilitas ketika kami tidak tahu caranya bagaimana mau menyapanya begitu, mau menyapa saja takut nanti tersinggung seperti itu. Padahal sebenarnya kita disabilitas juga terbuka gitu ya. Nah tentunya segala sesuatu itu diimbangi atau dibarengi dengan etika yang baik dan benar, pastilah tidak akan salah satu di antara kita ada yang tersakiti gitu ya. Oke. Bapak Ibu, apakah masih ada yang mau bertanya?
atau menyampaikan begitu. Unek-uneknya boleh loh disampaikan, kita masih ada waktu 5 menit lagi ya. Oh berapa? Iya 5 menit lagi untuk apa namanya bersharing, belajar bersama dengan Gus Anes dan kita semua di sini. Monggo, satu penanya lagi kami berikan kesempatan atau Bapak Ibu yang ingin sharing mungkin satu lagi sebelum kita akhiri. Baik, sebelum kita akhiri gitu, Gus Anes mungkin ada sedikit gitu closing statement gitu ya dari Gus Anes kepada kita semua sehingga ini bisa menjadi bahan apa ya, bahan pemikiran, bahan pembelajaran kita semua dan juga bisa menjadi apa ya namanya, panutan bagi kita semua untuk menuju Jogja yang ramah disabilitas dan harapannya ke depan ada perubahan yang lebih baik pada Museum Sono Budoyo sehingga bisa diakses oleh semua orang tanpa kecuali. Monggo Gus Anes, kami minta closing statement-nya gitu. Gus, di mana dikau? Terputus ya koneksinya mungkin, Gus Anes. Oke, karena saya tidak melihat gambarnya Gus Anes, mungkin koneksinya sedang terputus. Bapak Ibu yang kami hormati, ya hampir 2 jam ya kita bersama-sama dengan Gus Anes pada kesempatan kali ini. Kita sudah belajar banyak terkait aksesibilitas fisik yang mana ini menjadi kewajiban bagi pihak pemberi layanan untuk memberikan aksesibilitas sehingga ya Gus sehingga masyarakat pada umumnya dan penyandang disabilitas pada khususnya bisa mengakses layanan publik dengan baik. Selain itu, tadi juga sudah disampaikan banyak hal yang sebenarnya tadi sudah saya simpulkan, tidak perlu saya ulang lagi untuk menyingkat waktu. Yang pasti adalah bahwa untuk menuju sebuah layanan yang aksesibel bagi disabilitas dan masyarakat pada umumnya, sebuah kebijakan SOP ataupun apa ya mekanisme di dalam layanan tersebut diharapkan dan wajib melibatkan penyandang disabilitas di dalam proses pembuatannya dan juga di dalam proses melakukan sebuah asesmen menuju layanan yang aksesibel dan ramah bagi disabilitas. Ya. Gus Anes, apakah bisa mendengar suara saya? Baik, Bapak Ibu, saya akhiri untuk diskusi kita dengan Gus Anes pada terkait materi pengertian atau batasan dan lingkup aksesibilitas pelayanan museum bagi penyandang disabilitas. Saya akan lanjutkan untuk narasumber yang kedua, yang beliau adalah, saya panggil Mas saja ya, karena Mas Rizky Purnaadi ini masih muda, ya. Saya akan sapa Mas Rizky Purnaadi, selamat siang. Dan Mas Rizky Purnaadi ini beliau juga di Komite Disabilitas Daerah Istimewa Yogyakarta yang menjadi perwakilan kami disabilitas, perwakilan kita semua di Divisi Kajian dan Kerjasama. Nah, beliau ini latar belakangnya S1 dari Universitas Islam UIN ya, UIN Sunan Kalijaga, dan saat ini luar biasa beliau juga menjadi tutor bahasa isyarat di UGM juga di beberapa universitas di daerah istimewa Yogyakarta. Dan bicara organisasi saat ini masih menjadi sekretaris dari
Gergatim Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan beliau ini juga seorang atlet dari yang bergabung di National Paralympic Committee di Daerah Istimewa Yogyakarta, dan beliau dari kota Yogyakarta yang saat ini beralamat di Patean Tengah nomor 6 Keraton Yogyakarta. Ya, untuk waktu kita berikan waktu maksimal 45 menit ke depan. Kami serahkan sepenuhnya kepada Mas Rizky Purnaadi untuk menyampaikan materinya terkait dengan aksesibilitas yang diperlukan penyandang disabilitas dalam layanan museum menurut ragam disabilitasnya. Oke, begitu. Terakhir kami ucapkan terima kasih kepada Gus Anes yang tadi sudah bersama-sama kita, dan selanjutnya waktu saya alihkan, saya serahkan sepenuhnya kepada Mas Rizky. Monggo, dipersilahkan. Bisa di spotlight Mas Kikinya.